Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan wa syukron lillah. Segala puji bagi Allah, Dat yang maha sempurna, Dat yang maha pengasih, Dat yang maha penyayang. Dan karena kasih sayangnya pula, sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, yang untuk saat ini kesehatan sangat mahal harganya. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa banyaknya yang bahkan kita tidak akan bisa menghitungnya. Anak-anakku sekalian yang sangat Ustadzah sayangi dan sangat Ustadzah rindukan, karena tidak terasa hampir 1 tahun ini belajar berjauhan, tidak bertatap muka, tapi semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam kesehatan. Tema kita kali ini adalah bersahabat akrab dengan Al-Quran. Selayaknya kita mempunyai teman, kita mempunyai sahabat, tentu kita ingin selalu berdekatan dengannya, selalu ingin memperhatikannya, dan selalu ingin melakukan yang terbaik untuknya. Bagaimana kalau kita bersahabat dengan Al-Quran? Ada beberapa cara agar kita selalu dekat dengan Al-Quran. Yang pertama, dengan tilawah Quran atau selalu membaca Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka akan didapatkannya 1 kebaikan. Dan dari 1 kebaikan itu, Allah lipat gandakan 10 kali kebaikan." Rasul berkata, "Aku tidak mengatakannya alif lam mim itu dalam 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf." Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu banyak kebaikan yang bisa kita raih, bisa kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Apalagi saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, yang Allah janjikan berlipat-lipat pahalanya ketika kita melakukan amal soleh. Satu kerugian ketika kita tidak membaca Al-Quran di bulan ini, dan semoga kita istiqomah selalu membacanya di bulan-bulan yang akan datang. Yang kedua, tahsinul Quran atau membaguskan bacaan Al-Quran, tajwidnya, mahrojnya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita tahu tajwidnya, kita tahu bacaan bagaimana yang benar, dan kita tahu mahrojnya. Tapi bukan berarti ketika kita tidak tahu tajwidnya, jadi kita tidak membacanya. Kita harus tetap belajar tahsinnya, tetapi kita juga harus tetap membacanya. Karena Allah pasti menghitungnya. Tidak ada perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, tahfidzul Quran atau menghafalkan Al-Quran. Yang keempat, tafhimul Quran atau memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran bisa kita lakukan dengan kita membaca sambil membaca terjemahannya. Allah telah mengisahkan kisah Nabi dan Rasulnya dan umat-umat kita terdahulu, bagaimana kita bisa mengambil pelajarannya. Sebagai contoh kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah menganugerahi Nabi Yusuf dengan sepertiga ketampanan kegagahan dunia. Bagaimana tampannya beliau Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan sampai-sampai teman-teman Zulaikha mengiris tangannya karena melihat ketampanan beliau. Kalau kita membayangkan ketampanan beliau, mungkin kalau saat ini anak-anakku sekalian begitu mengidolakan K-pop, begitu mengidolakan artis-artis Korea, Ustadzah pikir kegagahan dan ketampanan artis-artis Korea itu akan lewat dibandingkan dengan kegagahan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat, tahqiqul Quran atau membumikan dan mengamalkan Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ketika kita menjadi orang Muhammadiyah atau orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mencontoh akhlak beliau. Dan itu semuanya ada di dalam Al-Quran.
Kenapa kita juga harus bersahabat dengan Al-Quran? Karena banyak sekali keutamaan Al-Quran. Dalam Quran Surat Yunus ayat 57, di situ disebutkan bahwa Al-Quran bisa dipakai sebagai nasihat. Nasihat bagi kita umat manusia agar kita mempunyai hidup yang bermakna, hidup yang mempunyai tujuan, bukan hidup yang seenaknya. Ada banyak kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan pelajaran dan ibroh untuk kita hidup ke depannya. Kemudian Al-Quran sebagai obat. Ada obat yang bisa diracik dan diberikan oleh dokter, tetapi obat untuk penyakit hati itu tidak ada obatnya, yang dokter tidak bisa memberikannya. Obat penyakit hati hanya bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Kemudian Al-Quran sebagai petunjuk. Petunjuk agar kita selalu hidup di jalan yang Allah ridhoi, di jalan yang lurus. Dan Al-Quran sebagai cahaya yang menerangi hidup kita sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Janji Rasulullah SAW, ketika kita berpegang teguh pada Al-Quran, kita tidak akan pernah tersesat, sesulit apapun zaman di mana kita hidup di dalamnya. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk selalu menjaga, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, kenapa kita harus bersahabat dengan Al-Quran, kita harus dekat dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu bisa sebagai hujah atau pembela kita kelak di hari pembalasan. Al-Quran juga bisa menjadi penolong kita pada saat amal kita tidak cukup untuk mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita terbesar manusia adalah mencapai surganya Allah. Jadi, mulai saat ini kita harus dekat dengan Al-Quran, kita harus mempelajari Al-Quran, mulai dari diri ustazah. Ayo kita bersama-sama untuk bersahabat akrab dengan Al-Quran. Itu saja yang bisa ustazah sampaikan. Ada benarnya itu datangnya dari Allah dan semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Kalau ada salahnya, itu datangnya karena kebodohan ustazah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.